Bab 236 Layak bantu. Brother Fengyan, dalam beberapa tahun terakhir di Provinsi Azure, aku juga harus berterima kasih karena telah merawat aku. Dengan hubungan antara kami berdua, kata-kata ini terlalu sopan. Petik 2. Tapi, datang dari mansion Pangeran Kilin dan sebagai kepala klan Qi. Akankah benar-benar tidak ada masalah setelah meninggalkan istana pangeran begitu lama? Pria tua berpakaian kain membuat langkah berikutnya dengan senyum. Selama aku memasuki alam surga, aku bisa berdiri bahu-membahu dengan tuan rumah. Bahkan jika klan Lin dan makhluk tua itu menekan klan Qi aku ketikaku tidak ada di sana, ketikaku kembali, mereka hanya bisa menyerah kepada aku. Saat ia menyebutkan hal itu, Qi Fengyang memiliki kebanggaan di seluruh wajahnya. Saat ini, di 9 provinsi, alam surga bukan lagi legenda, tetapi di Provinsi Azure kamu, hanya penguasa istana Pangeran Kilin dan kepala sekolah Lingyun memasuki wilayah itu. Tidak heran Provinsi Azure adalah yang terlemah dari 9 provinsi. Pria tua berpakaian kain itu menggelengkan kepalanya. Ho ho, Qi Fengyang hanya bisa tersenyum pahit pada kata-kata mengejek pria tua berpakaian kain dan dia tidak membantah. Memikirkan bahwa pada awalnya, Provinsi Azure memiliki orang-orang yang paling kuat dan selalu menjadi provinsi terkuat di 9 provinsi, tetapi pada awalnya, saat ini, memang benar bahwa Provinsi Azure sedang menurun. Tentu saja, alasan mengapa Provinsi Azure menurun adalah karena generasinya terlalu biasa-biasa saja. Berpikir pada titik itu, bahkan Qi Fengyang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Melihat generasi muda saat ini di Provinsi Azure, tidak ada banyak orang yang terlalu luar biasa. Dugu Aoyun tidak buruk di Provinsi Azure, tetapi dalam generasi muda di seluruh 9 provinsi, dia agak terlalu biasa-biasa saja. Apakah surga benar-benar ingin Provinsi Azureku mati? Petik 2. Tidak akan. Orang yang cukup luar biasa dalam generasi muda di Provinsi Azure kamu telah muncul. Beri dia sedikit waktu, dan dia pasti akan melampaui Dugu Aoyun. Pria tua berpakaian kain itu dengan acuh tak acuh tersenyum dan berkata, Saudara Heng Yuan, apa yang kamu maksud dengan itu? Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi tenang Qi Fengyang tidak bisa membantu tetapi berubah dan dia dengan cepat bertanya. Tidak hanya ada 2 orang di lembah 100 Bens. Selain kamu dan aku, ada orang lain yang tinggal di lembah 100 bendungan selama setengah tahun. Petik 2. Juga, dalam setengah tahun ini, dia mendapatkan panen yang cukup bagus. Dia mencuri obat-obatan mendalam dari harta karun makhluk buas besar untuk pembiakan, dan dia pergi kemanapun dia berharap di seluruh lembah 100 Bens. Yang paling penting adalah dia adalah spiritualis dunia jubah abu-abu, dan dia bahkan seorang pemuda. Jika dia bisa melakukan hal-hal seperti itu pada usia seperti itu, masa depannya benar-benar tidak terbatas. Pria tua berpakaian kain itu tersenyum sekali lagi. Seorang pria muda dengan kemampuan spiritualis dunia jubah abu-abu, pada saat itu, Qi Fengyang benar-benar tidak dapat tetap tenang. Dia bersemangat dan tiba-tiba berdiri karena untuk Provinsi Azure, spiritualis dunia jubah abu-abu pasti cukup berkarakter. Seorang pria muda yang mampu menjadi spiritual dunia jubah abu-abu tentu sangat mengesankan dan dia harus menghargai itu. Tapi setelah beberapa pemikiran yang lebih rinci, Qi Fengyang merasa ada sesuatu yang salah. Jadi, dia berkata,
Brother Heng Yuan, tetapi ini adalah lembah 100 tikungan. Kamu mengatakan kecuali itu adalah spiritualis dunia jubah biru atau seseorang di alam surga dengan kekuatan yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa menahan tekanan setelah formasi dibuka di lembah 100 ben. Bagaimana bisa spiritualis dunia jubah kelabu bertahan selama setengah tahun di tempat ini? Petik 2. Hahaha, bukankah itu luar biasa dari pemuda itu? Pada topik itu, alasan mengapa dia bisa bertahan hidup adalah semua berkat kamu, Saudara Feng Yang. Pada hari itu, jika kamu tidak memberikan lencana pelindung kepadanya, tidak mungkin baginya untuk mengingat formasi untuk menyingkat lencana tersebut. Petik 2. Namun, meski begitu, aku harus mengakui bahwa anak ini cukup luar biasa. Lagi pula, jika kamu bukan seorang spiritualis dunia jubah biru, kamu tidak mungkin memadatkan formasi aku. Tapi dia berhasil. Katakan sendiri, bukankah dia orang yang luar biasa di kalangan generasi muda? Lelaki tua yang berpakaian kain itu tersenyum ringan dan berkata, Saudara Heng Yuan, kamu mengatakan bahwa pemuda yang tinggal di lembah 100 ben selama setengah tahun adalah Chu Feng sejak hari itu? Pada saat itu, Qi Feng Yuan akhirnya menyadari siapa orang itu dan tatapannya dipenuhi dengan kejutan. Tentu saja, ini dia. Pria tua berpakaian kain itu menganggukkan kepalanya. Aku mengatakan bahwa pemuda itu adalah seorang jenius yang langka. Tetapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan menjadi jenius pada tahap ini. Tidak heran dia bisa mendapatkan warisan Imperial Sky Sage. Juga pada saat itu, Qi Feng Yuan akhirnya mengerti dan pada saat yang sama dia terpana, dia tersenyum seolah-olah dia tercerahkan dan semakin banyak. Dia merasa bahwa tindakan itu yang dia lakukan hari itu benar. Apa itu bahkan Imperial Sky Sage? Dia hanya seseorang di puncak alam mendalam dan dia bahkan tidak pernah bisa menyentuh alam surga dalam hidupnya. Alasan mengapa dia bisa menciptakan keterampilan bela diri berjalan udara tentu karena peluang dan keberuntungan. Petik 2. Pemuda itu jauh lebih luar biasa daripada dia karena setengah tahun yang lalu, karakter misterius muncul di Provinsi Azure, Tuan Grey Jubah. Tidak hanya Tuan Grey Jubah yang memperingatkan sekolah Lingyun, dia bahkan memberitahu mansion Pangeran Qilin kamu. Meskipun dia menghilang selama setengah tahun, dia masih orang yang dibahas di waktu senggang orang-orang di Provinsi Azure. Petik 2. Jika aku tidak salah, jubah Tuan Grey ini haruslah pemuda yang bernama Chu Feng. Pria tua berpakaian kain itu terus berkata, sebenarnya ada hal-hal seperti itu. Sepertinya Chu Feng ini adalah anak yang cukup gelisah. Setelah mendengar narasi pria tua berpakaian kain itu, senyum di wajah Qi Fenggian semakin lebar. Hatinya tak henti-hentinya bersemangat, karena jika seseorang lebih gelisah, itu berarti mereka akan lebih bisa menjadi karakter yang hebat. Lagi pula, dalam puncak orang-orang kuat dalam sejarah, yang salah satu dari mereka tidak menunjukkan kemampuan mereka ketika mereka masih muda dan memandang rendah orang-orang dari generasi mereka sendiri. Saat ini, seorang pria muda seperti itu muncul di Provinsi Azure. Jadi Qi Feng Yang seolah-olah dia melihat cahaya. Secara alami, dia akan sangat gembira. Namun, bocah ini mungkin menghadapi musibah. Tiba-tiba, pria tua berpakaian kain itu tiba-tiba berkata, bencana, Saudara Heng Yuan, apa maksudmu? Setelah mendengar itu, ekspresi Qi Feng Yuan sangat berubah. Anak ini telah mengatur pertarungan hidup dan mati dengan seseorang dan tanggalnya sudah dekat.
Lawannya adalah putra penguasa kota kura-kura hitam dan dia menerima cinta mendalam dari Lin Ran dari klan Lin pangeran kamu. Dalam setengah tahun terakhir, untuk mengembangkannya, dia tidak menghabiskan sedikit sumber daya pangeran Qilin kamu. Petik 2. Adapun pemuda itu, meskipun dia memiliki bakat luar biasa, dia tidak memiliki latar belakang di Provinsi Azure. Jadi, aku merasa bahwa dia tidak akan memiliki banyak keberuntungan dalam pertarungannya. Pria tua yang berpakaian kain itu menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata itu, Qi Fengyuan mengerutkan kening. Kemudian dia berkata kepada pria tua berpakaian kain, "Saudara Heng Yuan, aku." Lanjutkan. Aku tahu kamu menginginkan generasi muda yang rapi di Provinsi Azure. Bocah ini cukup layak untuk kamu bantu. Sebelum bahkan membiarkan Qi Fengyang menyelesaikan kata-katanya, pria tua berpakaian kain itu melambaikan tangannya padanya. Memang, kamu mengenal aku dengan baik. Brother Heng Yuan, aku akan pergi. Saat berbicara, Qi Fengyang ingin pergi. Tetapi dia menghentikan langkahnya ketika dia berada di pintu masuk. Dia berbalik, menggenggam tangannya, dan berkata, "Brother Heng Yuan, terima kasih telah meninggalkan anak ini dengan hidupnya. Aku berterima kasih pada tempatnya." Petik 2. Setelah Qi Fengyang pergi, wajah pria tua berpakaian kain menjadi lebih serius. Khawatir memenuhi tatapannya, dan ketika dia berdiri di puncak gunung, dia melihat ke kejauhan dan dengan samar berkata, "Sudah 6 tahun, jadi mengapa kamu belum muncul? Tubuh ilahi seharusnya tidak tinggal diam dan tidak dikenalkan. Apakah mungkin beberapa kecelakaan benar-benar terjadi?" Petik 2. Pada saat itu, lelaki tua berpakaian tidak bisa menahan nafas ketika dia perlahan-lahan menutup matanya dan pikirannya melayang ke arah malam yang terjadi 6 tahun yang lalu. Pada malam itu, di atas sungai-sungai perak dari 9 surga, sebuah kilat 9 warna muncul. Itu mengguncang seluruh benua, tetapi pada akhirnya, itu menembak ke arah Provinsi Azure. Pada malam itu, beberapa puluh ribu ahli dinasti dari dinasti Jiang menuju Provinsi Azure. Mereka bersumpah untuk menemukan tubuh ilahi, tetapi mereka kembali dengan tangan kosong. Bab 237 Chu Guyu bertemu masalah. Setelah Chu Feng meninggalkan lembah 100 Ben, tempat pertama yang dia tuju adalah sekolah nomor 1 di Provinsi Azure, Sekolah Lingyun. Tujuannya adalah menemukan kakak laki-lakinya, Chu Guyu. Setelah keluarga Chu berkumpul setahun yang lalu, Chu Feng belum pernah melihat kakaknya bahkan sekalipun. Namun, kakak laki-lakinya, tidak diragukan lagi, adalah orang yang paling diperhatikan Chu Feng dalam keluarga Chu. Jika Chu Feng harus mengatakan siapa orang yang paling penting dalam keluarga Chu, selain ayahnya Chu Yuan, itu akan menjadi Chu Guyu. Mereka adalah dua orang yang Chu Feng rasakan dari keluarga. Saat ini, saat pertempuran antara Chu Feng dan Gong Luyun semakin dekat, pasti akan ada masalah di masa depan. Meskipun Chu Guyu adalah murid dari sekolah Lingyun, bagaimanapun, ia memiliki status remeh dan dengan kekuatannya, ia tidak memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri. Terlalu mudah bagi keluarga Gong untuk menyakitinya jika mereka mau. Jadi, Chu Feng ingin membawa Chu Guyu pergi ke tempat yang lebih aman. "Kamu mengatakan bahwa Chu Guyu tidak ada di sekolah Lingyun? Kemana dia pergi?" Saat dia berada di depan pintu masuk sekolah Lingyun, Chu Feng memandang murid luar sekolah Lingyun dengan sedikit kaget. "Bagaimana mungkin aku mengetahuinya? Kamu adalah kerabatnya, jadi jika kamu tidak tahu, bagaimana aku harus tahu?" Petik 2.
Para murid dari sekolah Lingyun sangat bangga. Bahkan para murid pelataran luar seperti itu. Dia tidak bisa melihat kultivasi apa yang dimiliki Chu Feng. Jadi dia bahkan berpikir bahwa Chu Feng adalah orang biasa. Oleh karena itu, tatapannya memandang Chu Feng dipenuhi dengan jijik, dan kata besar, jengkel, tertulis di seluruh wajahnya. Setelah mengetahui bahwa Chu Guyu meninggalkan sekolah Lingyun, hati Chu Feng seperti rami kusut dan dia bahkan tidak peduli dengan murid itu. Namun, setelah berpikir lebih hati-hati, kemana Chu Guyu mungkin pergi setelah meninggalkan sekolah Lingyun? Lagi pula, pada saat itu, keluarga Chu tidak ada lagi, dan Chu Guyu tidak akan meninggalkan sekolah Lingyun, yang merupakan tempat perlindungan yang besar, tanpa sebab atau alasan. Saudaraku, hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Chu senior? Namun, saat Chu Feng bersiap untuk meninggalkan sekolah Lingyun, seorang pria berjalan mendekat. Dia juga seorang murid dari sekolah Lingyun, tetapi dia hanya seorang murid pengadilan luar. Usianya mirip dengan Chu Guyu, dan pada saat itu, dia muncul di depan Chu Feng. Tidak hanya dia tidak memiliki arogansi seperti murid-murid sekolah Lingyun lainnya, tapi wajahnya penuh senyum. Aku adik Chu Guyu, dan aku dipanggil Chu Feng. Senior, apakah kamu tahu kemana kakak lelaki aku pergi? Chu Feng merasa bahwa pria itu tidak akan datang secara acak untuk berbicara dengannya. Jadi dia harus tahu beberapa hal tersembunyi. Saudara Chu Feng datang ke sini untuk berbicara. Setelah pria itu memandang sekitarnya, dia menarik Chu Feng ke sudut di mana tidak ada seorang pun. Baru kemudian dia berbicara, aku memasuki sekolah Lingyun bersamaan dengan kakak laki-lakimu. Ketika kami berada di pelataran luar, kami adalah saudara yang baik. Petik 2. Dia memiliki bakat yang lebih baik daripada aku dan menjadi murid pelataran dalam di hadapan aku. Namun, itu masih tidak memengaruhi hubungan antara kami berdua. Petik 2. Kakakmu memang memiliki bakat yang cukup bagus, dan jika dia terus berkultivasi, bahkan jika dia tidak bisa menjadi murid inti, dia akan menjadi seorang penatua di sekolah Lingyun. Namun, setengah tahun yang lalu, sesuatu terjadi di keluargamu kan? Pria itu tiba-tiba bertanya. Ada insiden dalam keluarga, dan ayah kami meninggal. Chu Feng tidak mengatakan yang sebenarnya, karena keluarga yang dibasmi tidak pernah baik ketika dikatakan. Tidak heran. Setelah mendapatkan berita itu, ia langsung menjadi orang lain. Dia lebih jarang menghubungi aku dan amarahnya sangat kasar. Karena itu, dia, yang biasanya mengikuti aturan, menyinggung cucu seorang penatua pelataran dalam. Petik 2. Tidak hanya kakak laki-lakimu terluka parah, dia bahkan diusir dari sekolah Lingyun. Murid itu menghela nafas dan berkata, kakak lelaki aku dikeluarkan dari sekolah Lingyun? Siapa itu? Siapa yang menyakiti kakak laki-laki aku? Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng terus-menerus berang, dan dia bahkan sedikit marah. Apapun, itu tidak akan berguna bahkan jika aku memberitahumu. Namun, aku dapat memberitahu kamu di mana kakak lelaki kamu sekarang. Pria itu berbicara. 500 mil jauhnya dari sekolah Lingyun, ada sebuah kedai kecil. Tidak ada pelayan di kedai minuman dan hanya ada satu bos. Bos itu tidak lain adalah kakak laki-laki Chu Feng, Chu Guyu. Chu Guyu saat ini berusia tepat 18 tahun dan itu adalah usia yang luar biasa untuk berada di puncak seseorang. Namun, semangat kepahlawanan dari masa lalu tidak bisa dilihat lagi. Saat ini dia mengenakan pakaian kain yang dibuat secara kasar,
dan perubahan besar terjadi pada wajahnya yang suram dan putus asa. Saat dia berjalan, dia juga pincang. Dia menjadi lumpuh. Oi, Chu Guyu, sial. Tidak bisakah kamu sedikit lebih cepat? Apakah kamu tidak tahu aku lapar? Petik 2. Di mana birnya? Di mana birnya? Cepat bawa birnya. Sial, jika kamu tidak lebih cepat, aku akan menghancurkan kedai minumanmu yang rusak. Petik 2. Di dalam kedai, 3 meja dipenuhi tamu. Ada sekitar 6 orang per meja, dan mereka semua adalah murid pelataran dalam dari sekolah Lingyun. Saat mereka minum bir, mereka menunjuk Chu Guyu dan dengan keras mengutuknya. Chu Guyu sudah terbiasa dengan adegan itu. Dia tidak bisa menyinggung kelompok orang, karena dia tidak berani menyinggung kelompok orang. Namun, itu bukan untuk dirinya sendiri. Dia memikirkan adik lelakinya. Senior Zhao, Chu Guyu ini bisa bertahan cukup lama. Setiap bulan, kami datang ke sini untuk memecahkan kedai minumannya. Namun ia masih tetap di sini dan tidak pergi. Seorang murid berbicara kepada seorang pria yang memiliki wajah putih dan juga janggut. Dia tidak berani. Meskipun keluarga Chu-nya dimusnahkan, Chu Guyu masih memiliki adik laki-laki bernama Chu Feng. Saat ini, bahwa Chu Feng sedang dalam budidaya sekolah Azure Dragon. Jika dia berani meninggalkan tempat ini, aku akan membuat adik laki-lakinya bahkan lebih sengsara darinya. Pria berjanggut itu mencibir dan berkata. Tampaknya Chu Guyu memiliki perasaan yang cukup mendalam terhadap adiknya. Dia dapat melakukan pengorbanan seperti itu demi keselamatan adik lelakinya. Namun, Senior Zhao, dari apa yang aku lihat, kamu harus membunuhnya saja. Karena dia berani menyinggung kamu, dia seharusnya tidak hidup di dunianya. Murid lain setuju dan berkata, ini sangat sederhana untuk membunuhnya, tapi itu akan terlalu baik baginya. Aku ingin dia terus hidup dengan tenang. Lebih miskin dari siapapun, dan lebih sengsara daripada siapapun. Hari ini, aku akan menghancurkan kultivasinya, dan ia akan menjadi lumpuh. Petik 2. Laki-laki berjanggut minum seteguk bir dan rasa dingin muncul di matanya. Setelah itu, dengan beberapa suara pecah, piala itu dilemparkan ke lantai. Kleter-kleter. Melihat itu, para murid dari 2 meja lainnya juga tiba-tiba membalikkan meja. Kemudian, mereka melemparkan pandangan niat buruk ke arah Chu Guyu yang berjalan keluar dari dapur. Pada saat itu, ada sepiring makanan di salah satu tangan Chu Guyu, dan bir di tangan lainnya. Dia sudah mengharapkan adegan di depan matanya. Dia dengan tak berdaya memandangi janggut jantan, dan dengan acuh tak acuh berkata, Zhao Di, bukankah cukup? Aku bukan lagi murid sekolah Lingyun dan aku juga tidak meninggalkan pandangan kamu. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, aku masih seorang kultivator. Bahkan jika aku tidak memiliki halo menjadi murid dari sekolah Lingyun, aku masih memiliki prestasi aku. Petik 2. Aku tahu kamu tidak ingin aku baik-baik saja, jadi aku dengan cerdik membuka kedai minuman ini di sini. Namun meski begitu, kamu masih tidak rela membiarkan aku pergi? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Petik 2. Biarkan kamu pergi. Jika aku membiarkan kamu pergi, aku tidak akan menjadi Zhao Di. Apa yang aku ingin kamu lakukan? Aku ingin kamu menjadi lebih sengsara. Tampaknya kamu tidak jelas di mana kamu berada. Seorang kultivator. Hari ini, kamu tidak akan lagi menjadi seorang kultivator. Kamu bahkan tidak akan menjadi orang biasa. Petik 2. Saat dia berbicara,
pria janggut itu tiba-tiba berdiri. Dia mengeluarkan belati yang terlintas dengan dingin dari lengan bajunya, dan berjalan agresif ke arah Chu Guyu. Bab 238 Nyala api yang membara. Saat janggut-janggut memegang belati, ia mendekati Chu Guyu dengan wajah galak. Dia sudah memancarkan tekanan tingkat 1 dari ranah asal. Berlutut, pria janggut itu dengan eksplosif berteriak, dan tekanan yang dibentuk oleh ranah origin melonjak ke arah Chu Guyu seperti air pasang. Pada saat itu, Chu Guyu ingin melawan, tetapi bagaimana mungkin dia, yang hanya memiliki kultivasi tingkat 7 dari ranah roh, melawan tekanan seseorang di ranah asal? Dengan susah payah, dia berlutut. Bang-bang. Setelah dia tiba di depan Chu Guyu, janggut-jenggot laki-laki membentangkan tangannya dan memberi Chu Guyu 2 tamparan yang keras dan jelas. Kekuatan yang kuat secara paksa melemparkan Chu Guyu ke tanah dan darah menyembur keluar dari mulutnya. 2 benjolan besar membengkak dari sisi wajahnya. Chu Guyu hanya terkekeh melihat tamparan janggut jantan. Dia sudah terbiasa dengan itu. Dia sudah terbiasa dengan berbagai jenis penghinaan dari mereka. Namun, dia tidak pernah melawan. Bukannya dia tidak berani melawan, itu karena dia tidak ingin melawan. Dia tahu bahwa dia memiliki adik lelaki yang luar biasa. Selama dia memberi adik laki-lakinya waktu tertentu, dia pasti bisa tumbuh dengan baik. Pada saat itu, semua penghinaan yang dideritanya semua dapat dikembalikan, dan kebencian besar terhadap pemusnahan keluarga Chu-nya juga bisa dibalas. Kamu tertawa, sialan, kamu masih bisa tertawa. Aku akan membiarkanmu tertawa. Aku akan membiarkanmu tertawa. Biarkan aku melihat apakah kamu masih bisa tertawa. Petik 2. Jenggot jantan marah oleh tawa Chu Guyu. Dia mengangkat kakinya, dan melangkah ke kaki Chu Guyu lainnya. Dengan suara pecah, kaki sempurna Chu Guyu lainnya tersentak oleh janggut-janggutnya. Rasa sakit dari kakinya yang patah menelannya, tetapi Chu Guyu dengan erat menggigit giginya dan tidak mengeluarkan suara. Pada saat yang sama, dia juga tidak meminta pengampunan, karena dia tahu bahwa mengemis tidak berguna bagi orang-orang seperti ini. Tertawa. Jika kamu tertawa lagi, kamu tidak akan pernah bisa tertawa lagi dalam hidupmu. Pria berjanggut terus mencibir, dan dia mengangkat belati di tangannya. Gila, dia menikam ke arah dantian Chu Guyu, dan dia benar-benar siap untuk menghancurkan budidaya Chu Guyu. Tidak. Pada saat itu, bahkan ekspresi Chu Guyu sangat berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tidak peduli bagaimana janggut jantan memperlakukannya, dia bisa menanggungnya. Namun, dia tidak bisa mentolerir kultivasinya sendiri dihancurkan. Itu adalah hidupnya. Bagaimana dia bisa membiarkan kekuatan yang dipertukarkan dari 8 tahun budidaya bela diri diambil oleh seseorang begitu saja? Namun, teriakannya tidak hanya mengurangi kecepatan keturunan belati, tetapi juga meningkatkan tekad jantan-jantan dalam menghancurkan budidaya Chu Guyu. Tatapan dingin melintas, dan darah tergagap dari tubuh Chu Guyu. Belati itu menusuk sangat dalam ke dantian Chu Guyu. Pada saat itu, wajah Chu Guyu seperti kertas putih pucat. Rasa sakit yang menusuk pada dantiannya menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar, tetapi dia tidak meratap. Matanya hanya melebar ke lingkaran saat dia menatap dantiannya sendiri tanpa memalingkan muka. Dia secara pribadi melihat energi spiritual yang dia kumpulkan selama 8 tahun dengan cepat mengalir pergi, sampai semuanya meninggalkan tubuhnya. Petik 2. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba,
Chu Guyu berteriak keras, dan seperti harimau ganas yang meledak, dia berdiri dengan amarah yang tak ada habisnya dan melompat ke arah janggut-janggut. Bang. Namun, bagaimana mungkin dia, yang kehilangan kultivasinya, mengalahkan janggut jantan? Dengan mengangkat kaki secara kasual, dia menendang Chu Guyu pergi seperti karung pasir dan dia dengan galak bertabrakan di dinding kedai minuman. Ketika dia mendarat, Chu Guyu menyemprotkan seteguk darah. Tulang yang tak terhitung jumlahnya patah dari itu. Tetapi meskipun demikian, Chu Guyu masih memanjat dengan segala yang dimilikinya dan menatap tajam pada janggut-janggut di dekatnya. Tetapi itu tidak berhasil, karena dia tidak memiliki kekuatan. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mundur. Hampir seluruh tubuhnya hancur dan lumpuh. Mulai sekarang, kamu akan menjadi anjing yang sakit dan kamu hanya bisa memanjat selamanya di depanku. Hahaha. Laki-laki berjanggut menatap Chu Guyu dengan tawa, dan tawanya luar biasa bahagia. Ketika mereka menghadapi adegan itu, sekelompok kaki anjing di belakangnya juga tertawa, tetapi hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena metode janggut jantan terlalu kejam. Sungguh, mereka yang menghinanya lebih baik mati daripada hidup. Dog Legs tanda hubung lebih besar dari people who have their master do evil things. Pada saat yang sama pria janggut itu menyalahgunakan Chu Guyu, elang berkepala putih turun dari langit dan mendekati kedai kecil. Orang yang duduk di elang berkepala putih tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng saat ini sudah memperluas kekuatan rohnya secara maksimal dan itu membuat kekuatan pendengarannya sangat sensitif juga. Jadi, ketika dia mendengar tangisan yang menyedihkan, wajahnya tidak bisa membantu tetapi sangat berubah. Dia melompat dari elang berkepala putih, dan dengan teknik langit kekaisaran, dia dengan cepat bergegas ke kedai kecil karena dia mendengar tangisan menyedihkan. Dia tahu bahwa tangisan itu adalah suara kakak laki-lakinya, Chu Guyu. Ledakan. Chu Feng bergegas ke kedai seperti kilat, dan ketika dia masuk, dia juga membawa angin kencang. Ketika angin bertiup masuk, langsung, kedai itu diaduk menjadi berantakan. Bahkan murid-murid sekolah Lingyun di kedai berguling-guling di lantai oleh angin. Saudara. Setelah memasuki kedai minuman, tatapan Chu Feng segera dikunci ke tubuh Chu Guyu. Saat dia menatapnya yang terbaring di lantai dengan luka di mana-mana di tubuhnya, hati Chu Feng hampir melompat keluar dan dia dengan cepat maju untuk menopangnya. Saudaraku, saudara laki-laki, Chu Guyu kehilangan kultivasinya sehingga dia sangat kesakitan, tetapi suara Chu Feng membangunkannya. Ketika dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Chu Feng tepat di depannya, dia bahkan lebih terkejut. Namun, ketika dia menyapu dengan tatapannya ke arah janggut-janggut dan yang lain yang naik kembali di belakang Chu Feng, dia mendorong Chu Feng pergi dan dengan keras berkata, "Lari. Saudaraku, lari." Petik 2. Saudara. Orang ini tidak akan menjadi adikmu sampah yang berkultivasi di sekolah kelas 2, Chu Feng, kan? Petik 2. Sudut mulut janggut berjanggut membentuk senyum aneh dan jahat. Pada saat yang sama, kaki-kaki anjing di belakangnya juga memahami makna janggut jantan. Mereka sudah memblokir pintu masuk kedai minuman untuk mencegah Chu Feng melarikan diri. Zhao Di, orang yang menyinggung kamu adalah aku. Jika kamu memiliki sesuatu, lakukan itu terhadap aku. Aku mohon, tolong biarkan adik aku pergi. Petik 2. Ketika dia melihat bahwa janggut jantan melemparkan tatapan sengit ke arah Chu Feng,
Chu Guyu tahu bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik. Dia yang didukung oleh Chu Feng ingin berlutut kembali untuk memohon pada jantan. Bang. Namun, sebelum bahkan membiarkan Chu Guyu berlutut, tangan besar yang kuat menariknya kembali. Itu adalah Chu Feng. Saat Chu Feng mendukung kakak laki-lakinya, sepasang matanya menatap lelaki berjanggut yang sedang mencibir. Dia dengan dingin bertanya, "Apakah kamu yang melakukan ini pada saudaraku?" "Betul, aku melakukannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu, yang hanya sampah sekolah kelas 2, dapat melakukan apa untukku?" Pria berjanggut itu mengejek dan tertawa, tetapi tawanya luar biasa menyeramkan. Seperti janggut jantan mengakuinya, kedua mata Chu Feng berubah menjadi warna merah darah dan hawa darah sedingin es yang melekat di sekujur tubuhnya langsung memenuhi seluruh kedai minuman. Dia menatap laki-laki janggut itu dengan ganas, dan sambil menggertakkan giginya, dia berkata 8 kata, "Aku akan membuatmu berharap kamu mati." Bab 239 Darah muncrat di seluruh lantai. Haus darah Chu Feng sama menusuk tulangnya dengan udara dingin dan itu bisa mengambil jiwa seseorang. Setiap orang yang berada di tempat kejadian, dari luar ke dalam, membeku langsung ke jantung. Mereka bergetar karena ketakutan dan terus mundur. Kaki beberapa orang bahkan melunak dan berlutut di tanah oleh haus darah itu. Apa yang terjadi? Aura ini menakutkan. Apakah bocah ini bahkan seseorang? Beberapa orang gemetar ketika mereka mengucapkan kata-kata itu, dan kata-kata itu digaungkan oleh semua orang yang ada di sana. Mereka takut dengan niat membunuh itu. Mereka benar-benar takut. Ketakutan datang dari hati mereka sendiri. Apa yang harus ditakuti? Dia hanyalah sampah dari sekolah kelas 2. Salah satu dari kita dapat menjepitnya sampai mati dengan 1 jari. Tepat pada saat itu, janggut-janggut berteriak dengan marah. Kata-katanya memang meningkatkan sedikit kepercayaan terhadap kaki anjing di belakangnya karena mereka tidak menyadari apa yang ada di sekitar Chu Feng adalah haus darah. Mereka hanya tahu bahwa itu bukan tekanan, sehingga mereka tidak bisa menentukan budidaya Chu Feng. Namun, secara tidak sadar, mereka merasa bahwa kultivasi Chu Feng tidak akan terlalu tinggi. Setidaknya, dia seharusnya tidak memasuki ranah asal. Jadi, sekelompok orang menstabilkan hati mereka dan menanggung rasa takut di hati. Tidak hanya mereka tidak lagi mundur, mereka bahkan berjalan menuju Chu Feng dengan niat jahat. Mereka ingin menyelesaikan Chu Feng yang membuat mereka gelisah. "Saudaraku, aku tahu kamu bisa melarikan diri. Lari. Tinggalkan aku dan lari. Selama kamu hidup, keluarga Chu aku akan memiliki harapan. Kamu tidak bisa mati." Melihat itu, Chu Guyu menanggung rasa sakit di tubuhnya dan meraung pada Chu Feng. Alasan mengapa dia mengalami pelecehan selama setengah tahun adalah karena dia tidak ingin adiknya, Chu Feng, memiliki sesuatu yang terjadi padanya. Namun, pada saat itu, Chu Feng mengirim dirinya ke sini. Itu membuatnya panik tak henti-hentinya karena baginya, ia dapat dipermalukan, budidayanya dapat dihancurkan. Tetapi apa yang tidak dapat ia terima adalah sesuatu yang terjadi pada adik laki-lakinya. Lari. Dia tidak lagi memiliki kesempatan itu. Tetapi pada saat itu, janggut-janggut tiba-tiba menyerang. Tinju yang kuat dan kuat, dengan lapisan kekuatan asal, dilemparkan ke arah Chu Feng. Ketika kepalan itu datang, 10.000 harapan Chu Guyu berubah menjadi debu. Dia merasa bahwa adik laki-lakinya tidak diragukan lagi sudah mati. Dia merasa bahwa keluarga Chu-nya sudah selesai.
Namun, di detik berikutnya, dia benar-benar terkejut. Chu Feng hanya nyaris mengangkat telapak tangannya, dan dengan ledakan yang jelas, dia memegang tangan jenggot jantan ke tangannya. Setelah itu, tinjunya hancur berkeping-keping. Setelah itu, Chu Feng melambaikan tangannya, dan dengan suara merobek, seluruh lengan janggut jantan itu ditarik. Titik, 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 titik petik 2. Darah dan daging beterbangan di mana-mana dan menyembur ke udara. Adegan berdarah membuat orang takut dan ngeri. Namun orang yang paling takut tidak lain adalah janggut-janggut. Dia merasakan sakit yang tak tertandingi. Tangisannya yang menyedihkan seperti serigala, hantu, dan babi yang disembelih. Kamu. Pada saat itu, ekspresi semua orang yang ada di sana sangat berubah dan mereka terkejut. Meskipun janggut-janggutnya tidak sekuat itu, setidaknya dia ada di ranah asal. Bagaimana lengannya dengan paksa direnggut oleh murid sekolah kelas 2? Tapi di saat berikutnya, mereka akhirnya melihat metode Chu Feng. Itu bukan kekuatan kuat Chu Feng. Itu adalah metode penyiksaan yang benar-benar melampaui metode janggut jantan. Mereka melihat kekejaman yang sebenarnya. Chu Feng mengambil belati yang dijatuhkan jantan-jantan ke tanah dan mulai memotong daging dari tubuhnya, sedikit demi sedikit. Dia bahkan belum selesai ketika tulang menakutkan muncul setelah dia memotong seluruh tubuhnya ke titik di mana tidak ada daging yang lengkap. Pada saat itu, tangisan menyedihkan yang membelah paru-paru yang membelah hati naik dan turun di kedai minuman. Laki-laki jenggot meratap dengan sedih karena metode Chu Feng terlalu banyak. Itu terlalu menakutkan. Metode yang paling menakutkan adalah tidak dibunuh oleh orang-orang. Itu adalah rasa sakit yang dirasakan seseorang ketika mereka masih terjaga. Tepat di depan mata mereka, Chu Feng sedang melakukan itu. Ketika mereka melihat pria janggut, yang benar-benar berdarah di mana-mana di tubuhnya, dan selain kepala, hampir setiap bagian tubuhnya secara paksa dipotong menjadi kerangka. Wajah para murid sekolah Ling Yun yang tampak sudah kehijauan karena mereka melihat apa itu iblis sejati. Titik petik 2. Sudah ada seseorang yang tidak sanggup menanggung semua itu dan mereka berbalik untuk lari. Namun, mereka tidak bisa kehabisan warung. Sebaliknya, mereka yang berani mendekati pintu masuk kedai minuman itu langsung berubah menjadi genangan darah saat mereka disemprotkan ke seluruh pintu masuk. Pada saat itu, darah membentuk sungai di pintu masuk kedai minuman. Tuan, permohon, tolong bebaskan kami. Kami dipaksa. Tolong sediakan hidup kita. Petik 2. Pada saat itu, orang-orang yang masih di kedai tidak berani maju atau berani mundur. Mereka semua berlutut di tanah dan mereka hampir akan roboh. Namun, Chu Feng tidak memperhatikan mereka dan dia terus mengerahkan kekerasannya terhadap janggut jantan. Pada saat yang sama, ketika dia melihat musuh yang dia takuti menakutkan sebelum dibuat menjadi kondisi yang tidak dapat dikenali oleh adik laki-lakinya. Dan ketika dia melihat orang-orang yang menggertaknya berkali-kali sebelum berlutut di depan adiknya. Sambil memohon tanpa henti, wajah Chu Guyu sudah penuh dengan kejutan. Dia akhirnya mengerti mengapa adiknya tidak memiliki niat untuk mundur lebih awal. Itu karena adiknya sudah tumbuh dewasa. Dia dapat dengan mudah membunuh orang-orang di dunia asal, dan dia sangat kuat sehingga dia bisa melindunginya, kakak laki-lakinya. Saat itu, air mata memenuhi wajah Chu Guyu. Dia menangis karena dipindahkan. Dia tidak menangis karena rasa sakitnya, juga tidak menangis karena keluhannya.
Dia menangis karena dia emosional. Keluarga Chu-nya akhirnya melihat harapan. Harapan bahwa dia selalu menunggu. Saudaraku, sudah cukup. Biarkan mereka pergi. Tiba-tiba, Chu Guyu berbicara. Ketika dia melihat saudara lelakinya yang membuat musuh besarnya ke keadaan itu, amarahnya sudah hilang dan kebencian di hatinya sudah memudar. Jenis dia tidak tahan melihat pria berjanggut tersiksa seperti itu. Bahkan jika dia melukai dia ke negara itu, dia juga merasa bahwa tindakan saat ini oleh adik laki-lakinya sudah memberi hukuman pada jenggot jantan. Saudara, setelah mendengar panggilan Chu Guyu, mata merah darah Chu Feng tiba-tiba berkilauan. Dia yang dipenuhi amarah sebelum akhirnya kembali ke akal sehat ini. Ketika dia melihat kakak laki-lakinya yang masih berdarah dan masih menderita rasa sakit, Chu Feng tidak peduli dengan janggut-janggutnya. Dia dengan cepat pergi di depan kakak laki-lakinya, mengambil pil obat, dan memasukkannya ke mulut Chu Guyu. Terima kasih, Saudara Guyu. Terima kasih Saudara Guyu. Petik 2. Melihat itu, orang-orang yang paling bahagia tidak lain adalah orang-orang yang masih berlutut di kedai minuman. Mereka pertama kali bersujud pada Chu Guyu. Kemudian ketika mereka tersandung, mereka mulai kehabisan kedai minuman. Bagi mereka pada saat itu juga, kedai kecil, kedai yang mereka benturkan ke tanah berkali-kali seperti arena pembantaian. Itu sangat mengerikan karena hampir membunuh mereka. Jadi, ketika mereka berlari keluar, seolah-olah mereka kembali ke dunia manusia. Betapa diberkatinya perasaan itu. Betapa damai. Bang 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 bang. Namun, sama seperti mereka berpikir bahwa mereka lolos dari malapetaka, dengan pemikiran dari Chu Feng. Mereka meledak dan mati seperti kembang api berwarna darah satu demi satu dan menjadi banyak genangan darah. Bab 240 Formasi Roh Terlarang. Saudaraku, ini salahku. Aku tidak berguna. Jika aku tidak datang terlambat, kamu tidak akan. Saat dia memeluk Chu Guyu, dia melihat kaki kakaknya yang patah dan menusuk dantian. Dari sudut mata Chu Feng, dua aliran air mata panas bergulir ke bawah. Dia tahu betapa pentingnya kultivasi bagi Chu Guyu, dan dia tahu betapa menyakitkan perasaannya ketika kultivasinya dihancurkan. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Hanya kamu, yang merupakan harapan keluarga Chu aku. Wajah Chu Guyu putih pucat tetapi senyum masih menggantung di wajahnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menutup matanya, dan pingsan. Saudaraku, saudara laki-laki, Chu Feng sangat cemas. Dia terus mengguncang Chu Guyu, dan dia benar-benar takut bahwa Chu Guyu akan tidur seperti itu dan tidak pernah bangun lagi, dan bahwa anggota keluarga terdekatnya akan meninggalkannya begitu saja. Chu Feng, jangan panik, jangan lupa, kamu adalah spiritualis dunia jubah abu-abu. Tepat pada saat itu, suara Egi terdengar. Egi, apakah ada juga untuk menyelamatkan kakak laki-lakiku? Aku tidak bisa membiarkannya menjadi cacat. Sama sekali tidak, tanya Chu Feng dengan gugup. Meskipun dia adalah spiritualis dunia jubah abu-abu, metode yang dia tahu terbatas. Jadi, dia menaruh semua harapannya pada Egi. Mereka hanya tulang yang patah. Dengan metode kamu saat ini, sangat mudah untuk memperbaikinya. Di sisi lain, ada beberapa kesulitan untuk memulihkan kultivasi seseorang. Namun, ini tidak seperti tidak ada metode apapun. Petik 2. Namun, peluang sukses untuk ini sangat kecil. Tetapi saat ini, kamu hanya dapat mencobanya. Egi berkata. Metode apa, Egi?
Cepat katakan. Melihat ada cara, Chu Feng jelas agak gempar karena tidak peduli seberapa jauh harapan itu lebih baik daripada tidak ada harapan sama sekali. Di dunia Asura, ada formasi roh terlarang. Itu dapat mengambil kultivasi seseorang dan mentransfernya ke orang lain. Karena formasi roh ini terlalu kejam dan tingkat keberhasilannya sangat rendah, dan jika gagal, dia mungkin bahkan tidak mempertahankan hidupnya. Itu dilarang di dunia Asura aku. Roh dunia dilarang untuk menyerahkan formasi ini ke spiritualis dunia. Petik 2. Namun, formasi roh terlarang ini adalah satu-satunya metode untuk membantu kakak lelakimu memulihkan kultivasinya. Untungnya, pria di sana belum mati sehingga kultivasinya dapat diambil. Jika berhasil, kakak lelaki kamu bisa menjadi orang di ranah asal. Namun, jika gagal, kakak laki-lakimu akan. Egi menjelaskan. Egi, bisakah formasi terlarang ini dilakukan setelah sehari? Tanya Chu Feng. Akan tetapi, jika gagal, nyawa kakak laki-lakimu akan hilang. Apakah kamu siap untuk itu? Egi menjawab dengan sebuah pertanyaan. Aku mengerti kakak laki-lakiku dengan sangat baik. Baginya, kultivasi sangat penting. Jika dia tidak memiliki kultivasi, jika dia tidak dapat berkultivasi, akan lebih menyakitkan baginya untuk hidup daripada mati. Petik 2. Aku akan membuat keputusan ini untuk kakak laki-lakiku. Karena ini harus dilakukan, aku mungkin juga melakukannya lebih teliti. Saat Chu Feng memandang pria berjanggut, resolusi muncul ke dalam pandangannya. Pada awalnya, Egi bahkan tidak mengerti arti Chu Feng. Namun, setelah Chu Feng membawa benda-benda jantan-jantan kembali ke sekolah Ling Yun, dan ketika seorang tetua pelataran bergegas-bergegas menuju kedai minuman, ia mengerti maksud Chu Feng. Dier, sial, siapa yang melakukan ini padamu? Petik 2. Orang tua itu adalah tetua pelataran dalam sekolah Ling Yun, tetapi pada saat yang sama, ia adalah kakek janggut jantan. Dia adalah orang yang mengusir Chu Guyu dari sekolah Ling Yun. Pada saat itu, janggut jantan belum mati. Namun, dia bahkan tidak bisa berbicara. Tubuhnya sudah menjadi kerangka tetapi organ-organ dalamnya masih utuh. Namun, penampilannya sangat menakutkan. Melihat cucunya disiksa ke kondisi itu, lelaki tua itu sedih dan marah. Pada saat yang sama ketika dia sangat sedih, dia dengan marah menjadi gila. Dia bersumpah bahwa jika orang yang menyiksa cucunya berani muncul di depan wajahnya, dia benar-benar akan memotong mayat orang itu menjadi 10.000 keping. Siapa yang melakukannya? Keluar dari sini, aku akan mengulitimu, menarik tendonmu, dan memotong mayatmu menjadi 10.000 keping. Orang tua itu melolong marah. Dia memancarkan aura tingkat 1 dari ranah mendalam dan itu mengguncang tanah ke titik di mana ia bergetar. Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan mengulitimu, menarik tendonmu, dan memotong mayatmu menjadi 10.000 keping? Tepat pada saat itu, seperti hantu, Chu Feng berdiri di depan pria tua itu. Pada saat yang sama, tekanan kuat turun dari langit dan memaksa lelaki tua itu berlutut di tanah. Kamu, siapa kamu? Keluarga Zhao aku tidak memiliki keluhan atau kebencian terhadap kamu, jadi mengapa kamu perlu memperlakukan cucu aku seperti itu? Petik 2. Pria tua itu dengan kasar tersentak dari tekanan Chu Feng. Di wajahnya yang sebelumnya penuh kemarahan, langsung digantikan oleh rasa takut dan panik. Dia tahu seberapa kuat pemuda di depannya itu, tetapi dia tidak tahu kapan dia membuat musuh besar.
Setelah mendengar pertanyaan lelaki tua itu, Chu Feng hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku adik laki-laki Chu Guyu." "Apa? Kamu?" Pada saat itu, lelaki tua itu tiba-tiba mengerti dan pada saat yang sama, dia terkejut tanpa henti. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Chu Guyu yang begitu picik di sekolah Lingyun memiliki adik yang begitu kuat. Begitu kuat sehingga bahkan dia tidak berdaya di depannya. Pada saat itu, wajah lelaki tua itu seperti abu. Dia sudah menyerah pada perlawanan karena ketika dia melihat keadaan menyedihkan bahwa cucunya berada di serta noda darah di dekatnya, dia sudah tahu bahwa kali ini dia membuat marah bintang pembunuhan. Mengemis tidak ada gunanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu kematian. Chu Feng perlahan berjalan di depan pria tua itu, lalu memandangi janggut-janggut yang nyaris hidup dan dengan acuh tak acuh berkata, "Ingat. Dalam kehidupan kamu selanjutnya, miliki ingatan yang lebih baik. Kamu dapat menyentuh beberapa orang, tetapi orang-orang dari keluarga Chu aku tidak dapat disentuh." Setelah berbicara, dengan pikiran, 2 baris darah dilepaskan dan disemprotkan ke tanah itu. Beberapa hari kemudian, sekelompok orang datang ke salah satu kota di Provinsi Azure. Mereka adalah kelompok muda. Ada laki-laki dan perempuan, dan yang tertua hanya orang dewasa muda. Banyak yang masih remaja. Mereka membeli rumah mewah di tempat itu. Rumah besar itu sangat mewah. Sangat mewah sehingga bahkan keluarga kaya setempat takjub mengagumi mereka karena mereka yang dianggap kaya bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli rumah besar seperti itu. Chu Guyu berbaring di kamar tertentu di mansion. Chu Yue, Chu Sue, Chu Cheng, Chu Zhen, Chu Wei, dan semua orang dari generasi muda keluarga Chu ada di sebelah ranjangnya. Bahkan Chu Sun dan Chu Hongfei ada di sana. Cukup banyak selain Chu Feng, semua generasi muda keluarga Chu yang masih hidup ada di sana. Saat ini, mereka berkumpul di dalam ruangan itu dan mereka berlama-lama di depan tempat tidur Chu Guyu. Dengan wajah penuh kekhawatiran, mereka menatap Chu Guyu dan diam-diam menunggu kebangkitannya. Dia bangun, dia bangun. Tiba-tiba, Chu Sue berteriak keras, dan pada saat itu, semua orang diaduk. Beberapa orang bahkan melompat kegirangan, dan banyak orang naik untuk memanggil nama Chu Guyu. "Chu Wei, Chu Yue, Chu Sue, mengapa kamu di sini?" "Aku. Di mana tempat ini?" Saat dia melihat wajah-wajah yang sudah familiar di depannya, Chu Guyu agak bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Melihat itu, Chu Yue menjelaskan segalanya kepada Chu Guyu. Ternyata Chu Feng takut generasi muda keluarga Chu akan lebih terancam. Jadi, dia mengatakan kepada mereka semua untuk meninggalkan sekolah mereka dan berkumpul di sini. Dia membeli rumah besar itu dan menyuruh mereka mengubah nama mereka untuk tinggal di tempat itu. Pada saat itu, Chu Feng sudah mengatur segalanya. Jadi, generasi muda keluarga Chu juga setuju dengan pemikiran Chu Feng dan setuju untuk meninggalkan sekolah mereka. Mereka dengan damai tetap berada di daerah itu dan menyembunyikan identitas mereka.